Indonesia punya utang ribuan triliun rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu terdengar sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit yang mengatakan Indonesia semakin terlilit utang. Bahkan ada yang menyebut Indonesia sedang menuju krisis karena terlalu banyak berutang. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah utang negara yang besar berarti sebuah negara sedang dalam masalah? Atau justru semua negara memang memiliki utang? Di video ini kita akan membahas apa sebenarnya utang negara, kenapa Indonesia harus berutang, seberapa besar utang Indonesia saat ini, apa risiko yang harus diwaspadai, dan pertanyaan yang paling penting, benarkah Indonesia sudah terjebak utang? Kalau kamu menyukai pembahasan isu ekonomi yang dijelaskan berdasarkan data dan berbagai sudut pandang, jangan lupa subscribe Ruang Dian. Karena di channel ini kita tidak hanya membahas apa yang sedang ramai, kita membahas apa yang sebenarnya terjadi. So, mari kita bahas. Sebelum membahas apakah Indonesia terjebak utang, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan utang negara. Secara sederhana, utang negara adalah uang yang dipinjam pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara ketika penerimaan yang dimiliki belum cukup. Bayangkan seperti sebuah keluarga. Dalam 1 tahun, sebuah keluarga memiliki penghasilan sebesar 10 juta rupiah setiap bulan. Namun di tahun yang sama, mereka ingin membangun rumah, biaya sekolah anak meningkat, dan ada anggota keluarga yang harus menjalani pengobatan. Total kebutuhan menjadi lebih besar daripada penghasilan yang dimiliki. Akhirnya, keluarga tersebut memutuskan untuk meminjam uang. Bukan karena mereka bangkrut, tetapi karena mereka ingin memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kurang lebih begitulah cara kerja utang negara. Setiap tahun, pemerintah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di dalamnya terdapat 2 komponen utama, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Kalau pendapatan lebih kecil daripada belanja, inilah yang disebut dengan defisit anggaran. Nah, untuk menutup defisit itulah pemerintah biasanya mencari pembiayaan, salah satunya melalui utang. Namun, utang negara tidak selalu berasal dari pinjaman luar negeri. Sebagian besar justru berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN yang dibeli oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perbankan, perusahaan, dana pensiun, hingga investor baik dari dalam maupun dari luar. Artinya, ketika pemerintah menerbitkan obligasi negara, lalu masyarakat membelinya, secara tidak langsung masyarakat juga ikut memberikan pinjaman kepada negara. Jadi, utang negara bukanlah sesuatu yang otomatis buruk, karena hampir semua negara di dunia juga memiliki utang. Pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah apakah Indonesia memiliki utang, tetapi kenapa Indonesia harus berutang. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau utang bukan sesuatu yang aneh, lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa Indonesia harus berutang? Bukankah pemerintah memiliki pemasukan dari pajak? Jawabannya adalah karena kebutuhan negara seringkali lebih besar daripada pendapatannya. Setiap tahun pemerintah harus membiayai begitu banyak kebutuhan, mulai dari membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sekolah, rumah sakit, hingga membayar gaji jutaan aparatur negara. Di sisi lain, pemerintah memperoleh pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, serta sumber-sumber lainnya. Namun, tidak semua kebutuhan negara dapat dibiayai hanya dari pendapatan tersebut. Ketika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, terjadilah yang disebut defisit anggaran. Nah, untuk menutup defisit itulah pemerintah mencari pembiayaan, salah satunya melalui utang. Namun perlu dipahami, tidak semua utang digunakan untuk hal yang sama. Ada utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur, ada yang digunakan untuk membiayai pendidikan, ada pula yang digunakan untuk menjaga perekonomian ketika terjadi krisis, contohnya saat pandemi COVID-19. Pendapatan negara menurun drastis, sementara pengeluaran justru meningkat untuk membiayai layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memilih menambah utang agar roda perekonomian tetap berjalan. Artinya, utang bukan selalu tanda bahwa negara sedang gagal. Dalam kondisi tertentu, utang justru menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar negara tetap dapat menjalankan fungsinya. Namun, kalau utang terus bertambah setiap tahun, apakah Indonesia tidak akan kesulitan membayarnya? Inilah bagian yang paling sering muncul perdebatan. Setiap kali pemerintah mengumumkan jumlah utang, yang pertama kali menjadi sorotan biasanya adalah angkanya, ribuan triliun rupiah. Angka yang memang terdengar sangat besar. Namun, apakah angka sebesar itu otomatis berarti Indonesia berada dalam kondisi berbahaya? Belum tentu. Dalam dunia ekonomi, jumlah utang hampir tidak pernah dinilai dari angka nominalnya saja. Karena setiap negara memiliki ukuran ekonomi yang berbeda.
Bayangkan seperti ini, seseorang yang berpenghasilan 5 juta rupiah per bulan tentu memiliki kemampuan membayar utang yang berbeda dengan seseorang yang berpenghasilan 50 juta rupiah per bulan. Begitu juga dengan negara. Karena itu, ekonom lebih sering melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sederhananya, rasio ini menggambarkan seberapa besar utang dibandingkan dengan kemampuan ekonomi suatu negara. Kalau ekonominya tumbuh, kemampuan membayar utang juga ikut meningkat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, rasio utang Indonesia masih berada di kisaran 30 hingga 40% terhadap PDB. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju maupun beberapa negara berkembang lainnya. Tentu hal itu bukan berarti Indonesia boleh menambah utang tanpa batas, tetapi data tersebut menunjukkan bahwa melihat angka utang saja tanpa melihat ukuran ekonomi dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi berapa besar utangnya, melainkan apakah Indonesia mampu mengelola dan membayar utang tersebut secara berkelanjutan. Sampai di titik ini, kita sudah memahami bahwa utang bukan sesuatu yang otomatis buruk. Namun, bukan berarti utang tidak memiliki risiko. Semakin besar utang yang dimiliki, semakin besar pula kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pembayaran bunga. Setiap tahun, pemerintah harus mengalokasikan sebagian anggaran negara untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo. Kalau jumlah utang terus bertambah tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi, beban pembayaran bunga juga akan semakin besar. Selain itu, utang yang terlalu tinggi dapat mengurangi ruang gerak pemerintah dalam menyusun anggaran, karena sebagian dana harus digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Risiko lainnya adalah kepercayaan investor. Investor akan melihat apakah sebuah negara memiliki kemampuan membayar utangnya. Kalau kepercayaan menurun, biaya pinjaman bisa menjadi lebih mahal, dan tekanan terhadap nilai tukar juga dapat meningkat. Namun, sekali lagi, risiko adalah tidak muncul hanya karena jumlah utangnya besar. Risiko muncul ketika utang tidak dikelola dengan baik, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, ketika penerimaan negara menurun, atau ketika utang digunakan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan manfaat jangka panjang. Karena itulah perdebatan mengenai utang seharusnya tidak hanya berhenti pada pertanyaan berapa besar utangnya, tetapi digunakan untuk apa utang tersebut. Sampai di titik ini, kita sudah memahami bahwa utang bukan sesuatu yang selalu buruk. Kita juga mengetahui bahwa hampir semua negara di dunia memiliki utang. Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah Indonesia sudah terjebak utang? Sebelum menjawabnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jebakan utang. Dalam dunia ekonomi, sebuah negara dikatakan mengalami masalah utang ketika mulai kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Misalnya, pemerintah harus menambah utang baru hanya untuk membayar utang lama, atau sebagian besar anggaran negara habis untuk membayar bunga dan cicilan utang. Dalam kondisi seperti itu, ruang gerak pemerintah menjadi sangat terbatas. Belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bisa ikut terdampak. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kalau melihat berbagai indikator ekonomi, Indonesia memang memiliki utang dalam jumlah yang besar. Namun hingga saat ini, pemerintah masih mampu membayar kewajiban utangnya. Rasio utang terhadap PDB juga masih berada dalam kisaran yang relatif terkendali dibandingkan banyak negara lain. Artinya, kalau hanya berdasarkan data tersebut, belum tepat jika langsung menyimpulkan bahwa Indonesia sudah terjebak utang. Namun, bukan berarti kita boleh lengah, karena utang akan tetap menjadi risiko apabila tidak dikelola secara hati-hati, terutama jika pertumbuhan ekonomi melambat, penerimaan negara menurun, atau utang digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Karena itu, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi apakah Indonesia punya utang, melainkan apakah Indonesia mampu mengelola utangnya dengan baik. Dan menurut banyak ekonom, disitulah letak persoalan yang sebenarnya. Kalau melihat seluruh pembahasan tadi, mungkin kita bisa memahami satu hal. Utang bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi juga bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele. Utang adalah sebuah instrumen, sama seperti pisau. Di tangan yang tepat, pisau bisa digunakan untuk memasak. Namun di tangan yang salah, pisau juga bisa menimbulkan masalah. Begitu pula dengan utang negara. Kalau digunakan untuk membangun infrastruktur yang produktif, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, atau mendorong pertumbuhan ekonomi, utang dapat menjadi investasi bagi masa depan. Namun, kalau digunakan secara tidak efisien, tidak transparan, atau tidak memberikan manfaat yang sebanding, utang justru dapat menjadi beban bagi generasi berikutnya. Karena itulah yang perlu kita awasi bukan hanya jumlah utangnya, tetapi juga bagaimana utang tersebut digunakan. Dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kalau melihat seluruh pembahasan tadi, ada satu hal yang menurut Ruang Dian perlu menjadi perhatian. Perdebatan tentang utang negara seringkali terlalu fokus pada besar angkanya. Padahal yang jauh lebih penting adalah kualitas penggunaannya. Utang yang digunakan untuk membangun aset produktif tentu memiliki nilai yang berbeda dengan utang yang habis untuk pengeluaran yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Karena itu, menurut Ruang Dian, yang harus terus dijaga bukan hanya disiplin dalam menambah utang, tetapi juga disiplin dalam mengelolanya. Setiap rupiah yang dipinjam adalah tanggung jawab, dan setiap rupiah yang digunakan harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pada akhirnya, utang bukanlah tujuan, utang hanyalah sebuah alat. Yang menentukan masa depan Indonesia bukan besar kecilnya utang, melainkan bagaimana bangsa ini mengubah utang tersebut menjadi pertumbuhan, kesejahteraan, dan kesempatan bagi generasi yang akan datang. Kalau menurutmu, apa yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam mengelola utang negara? Apakah mengurangi jumlah utang, meningkatkan penerimaan negara, atau memastikan setiap utang digunakan secara lebih produktif? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di Ruang Dian, kita tidak hanya membahas apa yang sedang ramai, kita membahas apa yang sebenarnya terjadi. Sampai jumpa di episode berikutnya.